Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, di video kali ini HiView akan mereview film Life of Pi yang rilis tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang yang terjebak di tengah lautan di dalam sekoci bersama seekor harimau setelah kapal yang dia tumpangi karam di Palung Mariana. Film ini disutradarai oleh Ang Lee yang sangat bagus dan recommended untuk ditonton. Yang mana film ini menyisipkan tentang keyakinan agama. Dan juga film ini sangat emosional. Ketegangan, komedi, dan kesedihan dipadu menjadi satu yang membuat penonton tidak akan bosan ketika melihatnya. Langsung saja ya, kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan percakapan seorang penulis novel dengan Pai Patel. Pai Patel adalah seorang yang mempunyai kisah masa lalu yang menurut penulis itu sangat menarik. Setelah diberitahu pamannya Pai Patel yang dipanggil Mamaji oleh Pai Patel, seorang penulis itu penasaran tentang asal-muasal nama Pai yang ia kira nama Pai diambil dari simbol matematika. Dia bertanya kepada Pai. Pai pun menjawab bahwa nama Pai berasal dari nama kolam renang terindah di Prancis, yaitu Piscine Molitor. Pai menceritakan bahwa ketika sekolah, nama piscine jadi bahan ejekan karena dalam bahasa India, piscine berarti air kencing. Lalu, ia menceritakan bahwa pada saat awal kenaikan kelas baru, dia berusaha untuk menghafalkan desimal belakang koma hingga 100 digit dari angka Pai itu sendiri. Dan hal itu pun berhasil, yang mana itu membuat reputasinya berubah dan lalu piscine yang tadinya nama ejekan berubah menjadi Pai. Setelah itu, sang penulis novel memberitahu kabar buruk dirinya yang mana dia tersendat atau stuck dalam pembuatan novel dan lalu membuangnya. Dan pada suatu sore, dia bertemu pamannya Pai atau Mamaji dan memberitahu bahwa Pai memiliki kisah masa lalu yang luar biasa. Kisahnya membuat banyak orang tidak percaya dan akan membuat sang penulis percaya akan adanya Tuhan. Pai melanjutkan ceritanya bahwa ia berasal dari keluarga yang bisa dikatakan modern. Ayahnya adalah sang pengusaha yang pintar dan membuat kebun binatang di pusat kota. Dan ibunya adalah seorang ahli tanaman di beberapa kebun. Setelah makan, sang penulis merasa aneh ketika melihat Pai berdoa dan berkata amin. Karena menurutnya, umat Hindu tidak mengucapkan amin. Lalu Pai menceritakan kisahnya tentang konsep ketuhanan. Pertama kali, dia dikenalkan oleh ibunya kepada ajaran agama Hindu yang mana menyembah jutaan dewa. Suatu waktu, ketika ada acara umat Hindu, ayahnya berkata kepada Pai dan kakaknya untuk tidak percaya pada agama yang dianggapnya adalah kegelapan. Bisa disimpulkan bahwa ayahnya seorang yang tidak percaya Tuhan atau ateis. Itu dikarenakan masa kecil ayahnya. Pada umur 12 tahun, dia juga mengenal agama Katolik. Karena Pai kecil sangat penasaran, dia juga tertarik dengan agama Islam dan melaksanakan sholat. Bisa dibilang dia percaya 3 agama sekaligus. Ayah Pai mengetahui hal tersebut dan menasihati Pai ketika makan malam bahwa orang yang percaya 3 agama sekaligus bisa dikatakan dia tidak percaya satupun. Setelah itu, Pai menceritakan kisah pertama kali bertemu seorang harimau di kebun binatang ayahnya yang diberi nama Richard Parker. Pai mengajak kakaknya untuk melihat langsung Richard Parker di kandangnya dengan memberinya sepotong daging. Namun dia ketahuan ayahnya dan dia dimarahi, juga diperingatkan bahwa harimau itu sangat berbahaya. Juga ayahnya memberi Pai pelajaran dengan membawakan seekor kambing di depan kandang, lalu harimau itu menerkam kambing tersebut dengan ganas. Akibat kejadian tersebut, Pai menjadi takut dan membuat dirinya kehilangan pesona dunia hingga beranjak remaja. Singkat cerita, Pai mendapatkan kabar yang kurang baik. Keluarganya berencana akan pindah ke Kanada dan menjual seluruh binatang ke Amerika Utara demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan pada akhirnya, Pai dan keluarganya berangkat ke Kanada dengan menaiki kapal kargo.
Beberapa hari berlalu, perjalanan mereka telah sampai di palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Pada saat malam, terjadilah badai dan hujan yang sangat deras yang membuat ombak pun menjadi tinggi. Ketika itu, Pai terbangun dari tidurnya dan pergi keluar kapal untuk melihat badai tersebut. Pai terlihat senang dengan badai tersebut dan berteriak menginginkan badai yang lebih besar lagi. Tak disangka, badai semakin besar dan situasi pun berubah. Pai kembali ke dalam kapal berniat untuk membangunkan keluarganya. Namun, Pai sudah terlambat. Air sudah masuk ke dalam ruangan kapal dan Pai memutuskan untuk kembali keluar. Situasi pun semakin darurat dan seorang kru kapal menyuruh Pai untuk lompat ke atas koci untuk menyelamatkan diri. Tetapi tiba-tiba muncul jerapah yang melompat ke atas koci dan koci pun jatuh menjauhi kapal. Karena dahsyatnya gelombang laut, Pai terombang-ambing di atas koci bersama zebra. Ketika itu, Pai melihat sesuatu di laut dan ia pun hendak menolongnya dengan pelampung. Namun ternyata itu adalah Richard Parker. Pai terkejut melihat Richard Parker dan hendak menjauhkannya, tetapi ombak membuat Richard Parker naik ke skoci. Karena takut, Pai melompat ke dalam laut dan ia kaget melihat kapal yang ditumpangi keluarganya karam ke dalam Palung Mariana. Keesokan harinya, badai sudah reda dan air laut pun sudah mulai tenang. Pai masih bergelantungan di ujung skoci menggunakan pelampung untuk menghindari Richard Parker. Saat menimba air yang menggenang di atas skoci, tiba-tiba muncul hiena dari dalam skoci. Pai pun berusaha menghindar dan menggunakan dayung untuk menahan hiena yang hendak memangsa Pai. Pai pun kembali bergelantungan di atas skoci. Tak lama setelah itu, dari balik ombak, muncullah Orange si orang utan yang mengapung dengan tumpukan pisang yang mendekati skoci. Pai yang sedang kebingungan dalam situasi tersebut berteriak sekencang-kencangnya berharap ada orang atau kapal lain yang dapat menolongnya. Karena mendengar teriakan Pai, hiena pun keluar dari dalam skoci dan mencoba menyerang Pai. Malam pun tiba. Karena saking laparnya, si hiena pun menyerang si zebra untuk dimangsa dan zebra pun mati. Melihat Orange yang sedang mabuk laut, seketika Pai teringat jika di dalam skoci terdapat persediaan makanan dan perlengkapan untuk bertahan hidup di tengah lautan. Lalu Pai membuat perahu kecil dari dayung dan pelampung yang diikat jadi satu. Pada saat mempersiapkan perahu buatannya, si hiena muncul lagi untuk memakan bangkai zebra. Bukan hanya itu, si hiena juga malah menyerang Orange si orang utan dan membunuhnya. Pai lalu kesal dan marah, berniat untuk memberi pelajaran si hiena tersebut. Tiba-tiba, Richard Parker melompat dari dalam skoci dan langsung menerkam si hiena sampai mati. Melihat hal itu, Pai ketakutan dan langsung menjauh menggunakan perahu buatannya itu. Di saat Richard Parker sedang tertidur, Pai masuk skoci dengan perlahan guna mengambil persediaan makanan dan minuman. Tak diduga, Richard Parker pun terbangun dan mengaum yang membuat Pai kaget dan kembali ke perahu kecilnya. Malam kembali datang. Pai masih terapung di perahu buatannya dan Richard Parker di atas skoci. Di tengah keputusasaannya, Pai menulis secari kertas tentang apa yang terjadi padanya dan memasukkannya ke dalam kaleng, lalu dilempar ke laut, berharap ada yang menemukan kaleng tersebut dan menolongnya. Hari demi hari dia lalui. Pai memakan snack persediaan dan minum air hujan di atas perahu buatannya. Pai mulai mencoba mempraktekkan langkah-langkah untuk menjinakkan hewan buas ketika terdampar di skoci, walaupun tidak semudah seperti yang tertulis dalam buku panduan. Tetapi Pai tidak menyerah dan terus mencobanya. Dia memberi minum Richard Parker dan mencoba memancing ikan dengan harapan Richard Parker dapat dijinakkan. Pai berpikir daripada dia jadi santapan terakhir Richard Parker, lebih baik dia memancing dan memberikan ikan pada Richard Parker. Saat dia sedang memancing, Richard Parker melihat banyak ikan di lautan. Karena lapar, Richard Parker melompat ke laut mencoba untuk menangkap ikan, namun tidak bisa, dan Richard Parker pun berenang menuju Pai. Pai pun ketakutan dan menarik tali untuk mendekati skoci dan naik ke atasnya.
Sekarang keadaan berubah. Pai yang berada di atas Skoci dan Richard Parker mengambang di laut. Ketika Richard Parker mendekati Skoci, Pai menodongkan kampak bermaksud akan membunuh Richard Parker. Namun, Pai tidak tega melihatnya. Lalu Pai berubah pikiran dan berniat akan menolong Richard Parker, tapi Pai kesulitan. Pai mengambil lantai Skoci sebagai tangga agar Richard Parker dapat naik ke Skoci. Setelah itu, Pai mencoba menjaring ikan dan akhirnya berhasil. Ikan itu pun cukup besar dan langsung diberikan kepada Richard Parker. Malam harinya, Pai takjub ketika melihat cahaya yang keluar dari dalam laut yang ternyata berasal dari ubur-ubur yang sangat banyak. Tiba-tiba dari dalam laut ada seekor paus yang keluar melompat dari dalam laut dan menghasilkan gelombang besar yang menghantam Skoci dan perahu buatannya serta perbekalan makanan yang ia simpan di perahu kecilnya. Pada akhirnya, perbekalan dan persediaan yang ia simpan berceceran kemana-mana. Pada saat benar-benar kelaparan, tiba-tiba banyak ikan terbang yang sedang bermigrasi melewati Skoci dan menabrak Pai dan Richard Parker. Salah satu ikan besar melompat dan terjebak dalam Skoci. Lalu terjadilah perebutan ikan tersebut antara Pai dan Richard Parker. Pai pun berhasil memenangkan perebutan itu dan Richard Parker memakan ikan terbang yang terjebak dalam Skoci. Singkat cerita, Pai melihat sekumpulan lumba-lumba yang berenang dan dari kejauhan dia melihat sebuah kapal besar dan dia dengan sigap langsung menembakkan flare gun ke udara beberapa kali. Namun sayangnya tidak ada seorang pun di dalam kapal yang melihat flare gun tersebut. Belum sampai di situ, awan hitam pun terlihat dari kejauhan pertanda akan datangnya badai kembali. Lalu Pai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi badai tersebut. Namun, apa daya, badai tersebut membuat Skoci terombang-ambing dan banyak air laut masuk ke dalam Skoci. Badai pun akhirnya berlalu. Di sini, Pai dan Richard Parker sudah mulai punya chemistry. Di saat Pai terbangun dari tidurnya, tak disangka Skocinya terdampar di sebuah pulau. Dengan perasaan senang, Pai langsung menancapkan jangkar dan langsung memakan tumbuhan yang ia temukan. Di dalam pulau itu ternyata hidup banyak meerkat, yang mana itu adalah santapan lezat bagi Richard Parker. Pai pun menemukan banyak sumber air tawar, lalu ia pun berenang di dalamnya. Saat malam, ketika Pai mempersiapkan tempat tidurnya di atas pohon, dia menyadari sesuatu yang janggal di pulau tersebut. Ternyata seluruh pulau itu adalah karnivora, yang mana di siang hari air di pulau adalah air tawar. Namun pada malam hari airnya berubah menjadi asam yang membuat binatang di dalamnya mati. Karena hal tersebut, keesokan harinya Pai bergegas pergi dari pulau itu dan mempersiapkan perbekalan makanan dan minuman untuknya dan untuk Richard Parker. Pada akhirnya, Skoci yang dinaiki Pai dan Richard Parker telah sampai di daratan Meksiko. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Pai menyeret Skocinya ke bibir pantai. Setelah sampai di pantai, Pai langsung tergeletak di atas pasir karena sangat lemah. Richard Parker pun turun lompat dari Skoci dan langsung pergi menuju dalam hutan. Dan saat itu adalah momen terakhir Pai melihat Richard Parker. Menurut saya, itu adalah momen yang paling sedih. Tak berselang lama, beberapa penduduk lokal menghampiri Pai yang tergeletak lemas di bibir pantai dan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, 2 orang utusan perusahaan kapal kargo yang tenggelam menemui Pai dan memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya dan sebab tenggelamnya kapal. Mereka berdua tidak percaya sama sekali cerita Pai yang bertahan hidup dengan binatang dan pulau karnivora. Akhirnya, Pai mengarang kisah yang sama dengan menggantikan karakter binatangnya dengan manusia seperti ibunya, koki, dan kru kapal. Di akhir cerita, Pai berkata kepada sang penulis novel apakah dia percaya dengan kisahnya atau tidak, dan film pun tamat. Keren sekali ya filmnya. Bagi yang belum nonton filmnya secara full, silahkan tonton karena keseruannya pasti sangat jelas berbeda. Film ini mempunyai pesan jika kita jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, dan Tuhan masih bersama kita dalam keadaan apapun dan akan selalu memberikan kita petunjuk.
Jangan lupa selalu dukung HiFU ya. Kritik dan saran pasti diterima untuk kemajuan HiFU agar bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.